Kalau bicara pertumbuhan industri farmasi itu sejak tahun 2014 dengan diberlakukan BPJS, in value itu tidak lebih besar dibandingkan sebelum BPJS dari sisi nilai, dari sisi rupiah. Tapi kalau dari sisi jumlah unit itu besar banget gitu. Kenaikannya hampir lebih dari 2 digit kalau untuk in unit. Tapi kalau in value rupiah itu kita tidak bisa seperti tahun 2014 karena 2014 itu ke atas sudah diberlakukan BPJS. Itu terjadi perubahan pola industri farmasi. Jadi sekarang lebih banyak fokus kepada obat-obat yang generik gitu, dan itu bagus untuk pasien karena masyarakat atau pasien itu sudah lebih mudah mendapatkan akses terhadap pengobatan. Tetapi buat industri farmasi itu sangat berubah sekali gitu ininya. Jadi pertumbuhannya tidak lagi seperti sebelum tahun 2014 in value. Jadi nilainya itu nggak bisa tumbuh besar. Secara khusus ya untuk Papros tidak diberikan satu insentif dari pemerintah sih. Tapi memang secara industri farmasi harus diperlukan lagi insentif-insentif untuk mempermudah kita ekspor gitu misalnya. Gitu. Terus kemudian kita untuk supaya bisa mengurangi biaya masuk untuk impor bahan baku gitu. Karena kan harga produk farmasi terutama yang untuk e-katalog itu kan dikendalikan oleh pemerintah gitu melalui sistem lelang, dan itu fluktuasinya harga sangat dipengaruhi oleh stabilitas dari mata uang asing karena 95% impor bahan bakunya. Memang dari Papros berdiri tahun 54 kita memang udah concern untuk menyediakan obat-obat yang berkualitas dan dengan harga yang bisa terjangkau oleh masyarakat gitu. Jadi buktinya sebelum ada BPJS kita udah terlibat intens di dalam penyediaan obat-obat Impres. Nah, dulu namanya Impres ya, tapi sekarang namanya obat BPJS. Dulu Impres tuh hanya BUMN aja tahun sebelum adanya sebelum ada generik berlogo udah 10 tahun yang lalu, tapi terus kemudian berubah jadi generik dan sekarang ini untuk BPJS sistemnya udah berbeda. Sekarang ini semua orang atau semua industri farmasi boleh mensuplai produk BPJS sepanjang memenuhi kriterianya. Tahun 2018 kami sudah melakukan aksi korporasi dengan mengambil alih saham Lukas dan Marin, industri farmasi yang ada di Bandung. Itu adalah salah satu aksi korporasi terkait dengan pertumbuhan anorganik. Nah, di tahun 2019 ini tentunya kita ingin memaksimalkan potensi dari Lukas dan Marin ini yang baru kita ambil di Desember dengan saham 90,2%. Tentunya kedepannya sesuai dengan visi kita mau integrated healthcare, kita ingin juga punya rumah sakit di mana sahamnya kita bisa lebih besar dari 20%. Selama ini saham 20% sudah kita investasikan di rumah sakit Permata Cirebon, tapi rasanya harus lebih besar lagi supaya kita bisa lebih partnership-nya itu bisa lebih. Kita sudah banyak kerjasama terutama karena lokasinya Papros itu ada berdekatan dengan Jogja. Udah sejak awal, udah beberapa tahun yang lalu, udah lama banget gitu ya, Universitas Gadjah Mada itu udah ada proses pemagangan dengan atau praktek kerja industri dengan Papros, khususnya untuk jurusan farmasi. Berkembang kita juga menerima pemagangan dari SMK, sekolah menengah kejuruan, baik itu terkait dengan teknik ya, karena kita juga ada mesin-mesin produksi dan juga administrasi dan IT. Sudah cukup banyak kita menerima mahasiswa ataupun siswa yang kerja praktek industri di Simongan tentunya. Kalau di Jakarta karena
lebih banyak di office, jadi terbatas kita menerimanya, lebih banyak ke arah administrasi. Kita masih import lebih dari 95% dan sama seperti industri farmasi yang lain ya. Dan bertahap dengan adanya Impres nomor 6 tahun 2016, BUMN juga ada BUMN yang juga difokuskan untuk membuat bahan baku farmasi sesuai dengan Impres 6 tahun 2016 untuk kemandirian bahan bakunya. Yang pertama memang tadi kemandirian bahan baku. Jadi Impres nomor 6 tahun 2016 itu harus kita jaga, kemudian juga ada turunannya ya. Jadi juga pertama itu, yang kedua yang paling penting adalah stabilisasi dari mata uang asing. Memang kita tidak bisa mudah seperti membalikan tangan ya, tapi ada sasaran jangka pendeknya, kemudian menengah dan jangka panjangnya gitu. Dan memang yang paling penting juga karena sebagian besar atau sudah 250 juta udah di cover oleh BPJS, jadi himbauan itu harus untuk hidup sehat, untuk preventif itu harus lebih dimasifkan lagi gitu, supaya defisit dari BPJS itu bisa terkurangi gitu. Kemudian kalau masyarakat yang mendasari sudah sehat, kebutuhannya kan akan lebih banyak ke arah kebutuhan yang lain lagi gitu, yang untuk lifestyle gitu, untuk jadi dengan demikian nanti pertumbuhan industri farmasi tidak fokus kepada obat-obatan yang mendasar, iya tetap iya, tapi juga yang ke arah lifestyle, jadi bisa tumbuh lagi pasarnya gitu. Terkait dengan industri farmasi memang tidak lepas dari era digitalisasi. Implementasinya industri 4.0 yang ada di Papros utamanya adalah kita melakukan satu perbaikan berkelanjutan ya, mulai dari di sisi pengembangan produk, kemudian di proses produksi sampai dengan di marketingnya. Contohnya kalau untuk yang diproduksi itu kita sudah melakukan kita memiliki sistem IT yang terintegrasi menggunakan software khusus, jadi kita bisa monitoring hari ke hari gitu berapa omsetnya Papros dan lain-lain. Kemudian dari sisi marketing pun kita sudah menggunakan media-media e-commerce, tentunya untuk produk-produk yang memang diperbolehkan untuk dikomersialisasikan secara elektronik gitu. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa secara perlahan-lahan ketergantungan bahan baku obat yang tinggi tadi itu udah mulai dikurangi. Banyak industri-industri, ada beberapa industri farmasi yang sekarang itu sudah fokus di dalam industri bahan baku, sehingga itu nanti bisa berkurang sampai dengan 75%. Dengan demikian kita juga akan mendapatkan satu kesempatan yang lebih luas lagi, akan memperbaiki industri farmasi secara keseluruhan. Apalagi ini didukung oleh banyak kementerian dan lembaga supaya Impres nomor 6 tahun 2016 itu bisa segera terlaksana dengan baik gitu.